Arsenal memetik kemenangan krusial di pekan ke-16 Premier League musim 2025-2026. Berhadapan dengan Wolverhampton, The Gunners menang dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan Arsenal sama-sama lahir dari gol bunuh diri Sam Johnstone dan Yerson Mosquera. Sementara Wolves sempat memperkecil kedudukan berkat gol Tolu Arokodare. 3 poin di laga ini mengokohkan posisi Arsenal di puncak klasemen dengan raihan 36 poin. Sementara Wolves mendekam di dasar klasemen karena menelan kekalahan di London Utara ini. Barcelona sukses mengamankan 3 poin setelah menaklukkan Osasuna dengan skor 2-0 pada pekan ke-16 La Liga 2025-2026. Pertandingan berlangsung di Spotify Camp Nou, Minggu, 14 Desember 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Blaugrana sempat kesulitan memecah kebuntuan pada paruh pertama meski menguasai jalannya laga. Kebuntuan baru teratasi di babak kedua berkat 2 gol Raphinha yang tampil sebagai pembeda. Tambahan poin penuh ini membuat Barcelona tetap bertahan di puncak klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 43 poin. Sementara itu, Osasuna masih terjebak di peringkat ke-16 dengan 15 poin dan belum sepenuhnya menjauh dari ancaman degradasi. Absennya Leao mengubah struktur serangan Milan. Kecepatan dan penetrasi dari sisi sayap kiri harus digantikan dengan pendekatan berbeda yang lebih kolektif. Pelatih Massimiliano Allegri kemungkinan meminta Nkunku lebih aktif bergerak di antara lini. Peran ini menuntut kecerdasan posisi dan keputusan cepat di area sepertiga akhir. Secara kualitas, Nkunku memiliki modal teknik dan visi permainan. Ia mampu menghubungkan lini tengah dan depan, serta membuka ruang bagi rekan setim. Namun, adaptasi taktisnya masih menjadi pekerjaan rumah. Ritme Serie A dan tuntutan disiplin Allegri menuntut konsistensi yang belum sepenuhnya terlihat. Faktor eksternal juga memengaruhi perannya di tim. Integrasi yang belum mulus membuat Nkunku perlu tampil sederhana tetapi efektif. Chelsea meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Everton pada pekan ke-16 Premier League 2025-2026. Pertandingan ini berlangsung di Stamford Bridge, Sabtu, 13 Desember 2025, malam waktu Indonesia Barat. Keunggulan Chelsea sudah tercipta pada babak pertama melalui kontribusi Cole Palmer dan Malo Gusto. Everton mencoba meningkatkan tekanan setelah jeda, tetapi rapatnya pertahanan The Blues membuat tim tamu kesulitan menciptakan gol. Tambahan 3 poin ini membuat Chelsea tetap bertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 28 poin. Everton masih tertahan di posisi ke-8 dengan 24 poin dari 16 pertandingan. Liverpool kembali memetik kemenangan di lanjutan Premier League 2025-2026. The Reds berhasil menang dengan skor 2-0 kala menjamu Brighton di Anfield. Gol-gol kemenangan Liverpool diborong oleh penyerang mereka, Hugo Ekitike di laga ini. Berkat tambahan 3 poin ini, Liverpool naik ke peringkat 6 klasemen sementara IPL dengan raihan 26 poin dari 16 laga, sementara Brighton harus rela turun ke peringkat 9 dengan raihan 23 poin. Dalam kanal YouTube-nya baru-baru ini, Romano ditanyai seputar rumor Manchester United akan merekrut Sergio Ramos. Namun sang pakar transfer menyebut bahwa rumor yang beredar itu tidak valid. Ia menyebut bahwa Manchester United tidak menjalin komunikasi apapun dengan agen Sergio Ramos. Jadi ia menyaksikan transfer itu bakal terjadi di musim dingin nanti. Mengenai rumor Sergio Ramos bergabung dengan Manchester United, saya bisa bilang bahwa hingga saat ini tidak ada kontak apapun antara Sergio Ramos dan Man United saat ini, ujar Romano singkat. Atletico Madrid meraih kemenangan penting di kandang. Menjamu Valencia, Antoine Griezmann dan kawan-kawan. Menang tipis 2-1. Pada pertandingan di Riyadh Air Metropolitano Stadium, Sabtu, 13 Desember 2025, malam WIB, Atletico bermain agresif sejak menit awal tapi kesulitan menembus pertahanan Valencia. Dengan tambahan 3 poin, Atletico tetap di posisi keempat klasemen Liga Spanyol dengan 34 poin dari 17 laga, selisih 6 angka dari Barcelona di puncak. Valencia di posisi ke-16 dengan 15 poin. Real Madrid sedang berada dalam fase sulit setelah menelan 2 kekalahan beruntun, masing-masing dari Celta Vigo dan Manchester City. Rentetan hasil buruk itu membuat tekanan mengarah ke pelatih Xabi Alonso, yang posisinya disebut-sebut terancam, meski belum genap setahun menangani Los Blancos.
Performa Madrid dalam beberapa pekan terakhir juga dinilai tak sejalan dengan ekspektasi. Kritik pun mengemuka, terutama kepada Alonso. Namun, mantan penyerang Madrid, Karim Benzema, menilai akar persoalan tim ibu kota Spanyol itu bukan semata pada sang pelatih, melainkan pada para pemainnya. Menurut Benzema, masalah utama Madrid terletak pada belum terbangunnya pemahaman di antara para pemain kunci di lini depan. Real Madrid mulai bergerak mencari kandidat pengganti Alonso jika pemecatan menjadi keputusan akhir. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kestabilan tim tidak semakin terganggu. Menurut laporan dari Sky Sport Germany, Zinedine Zidane menjadi kandidat terkuat yang diinginkan langsung oleh presiden klub, Florentino Perez. Sosok legenda tersebut dinilai punya rekam jejak dan kepercayaan penuh dari manajemen. Zidane sebelumnya membawa Real Madrid meraih 3 gelar Liga Champions secara beruntun. Ia juga masih belum melatih klub manapun sejak meninggalkan Madrid pada 2021. Media asal Malaysia lainnya, Berita Harian juga segera mengabarkan keberhasilan timnas negaranya yang lolos ke fase gugur alias semifinal SEA Games 2025. Kini Haikal Danish dan kawan-kawan segera mempersiapkan diri menghadapi Thailand di semifinal. Timnas sepak bola Malaysia U22 yang dilatih oleh Nafuzi Zain dapat bernapas lega setelah dipastikan lolos ke semifinal SEA Games Thailand. Tulis media tersebut sesaat setelah pertandingan Timnas Indonesia U22 kontra Myanmar. Malaysia muncul sebagai tim terbaik kedua dari 3 grup, sehingga memastikan tempat di 4 besar setelah hasil di grup C antara Indonesia dan Myanmar. Hasil yang menguntungkan posisi Timnas Malaysia U22, jelas artikel tersebut. Timnas Indonesia U22 menutup perjalanan di SEA Games 2025 dengan hasil yang tidak sesuai harapan. Garuda Muda dipastikan tersingkir pada babak penyisihan meski membawa status juara bertahan. Kemenangan pada laga terakhir belum mampu mengubah posisi Timnas Indonesia U22 di klasemen akhir grup C. Garuda Muda terpaku di peringkat kedua dengan 3 poin. Timnas Indonesia U22 menang 3-1 atas Myanmar U22 pada pertandingan pamungkas grup C yang digelar di Stadion 700 TH Anniversary, Chiang Mai, Thailand, Jumat 12 Desember. Namun, tambahan 3 poin itu tidak cukup untuk membawa Garuda Muda bersaing menuju semifinal. Persaingan posisi runner-up terbaik menjadi penyebab utama tersisihnya Timnas Indonesia U22 dari turnamen 2 tahunan tersebut. Garuda Muda kalah produktivitas gol dari Malaysia yang mencatatkan total 4 gol selama babak penyisihan. Mantan pemain Timnas Indonesia U23, Dirga Lasut resmi pulang kampung untuk membantu membangkitkan Persma 1960, klub Liga 4. Kepulangannya merupakan inisiatif langsung dari Gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus Komaling. Julius memanggil Dirga sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi pembinaan sepak bola daerah. Ia ingin Persma kembali menjadi kebanggaan masyarakat Manado setelah lama tak tampil di level tertinggi. Dirga Lasut adalah salah satu putra terbaik Sulawesi Utara. Saya panggil pulang agar ia bisa memberi motivasi kepada adik-adik di Persma. Kami ingin olahraga Sulawesi Utara bangkit dan itu dimulai dari memberikan contoh, semangat, serta inspirasi bagi para pemain muda, ujar Julius. Persma adalah kebanggaan kita. Pemerintah hadir untuk memastikan tim ini mendapat dukungan, baik moral maupun pembinaan, katanya menambahkan. Persib Bandung sudah menggenggam tiket babak 16 besar AFC Champions League 2, ACL 2, 2025-26. Maung Bandung mendapatkan tiket itu setelah menjadi juara grup G di babak 16 besar. Persib berpeluang bertemu dengan 3 tim kuat dari Asia. Ketiganya yaitu Chong'an Hanoi FC, Vietnam, Ratchaburi FC, Thailand, dan raksasa Korea Selatan, Pohang Steelers. Chong'an Hanoi FC lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup E. Tim berjuluk The Wall itu memiliki materi pemain yang solid. Sama seperti Chong'an Hanoi FC, Ratchaburi FC juga melaju ke fase ini sebagai runner-up. Performa mereka konsisten sepanjang babak penyisihan grup F. Adapun, Pohang Steelers menjadi calon rival paling berpengalaman. Berstatus runner-up grup H, klub berjuluk The Steelers itu punya tradisi kuat di kompetisi antar klub Asia. PSIS Semarang kembali mendatangkan amunisi baru menjelang lanjutan Pegadaian Championship 2025-2026. Yang terbaru, Mahesa Jenar resmi memperkenalkan 2 pemain anyar, meski bursa transfer belum dibuka. 2 pemain anyar yang telah berlabuh bersama PSIS, yakni Wawan Febrianto dan Okvian Canigio. Keduanya melengkapi rekrutan baru Mahesa Jenar yang sejauh ini sudah berjumlah 5 pemain. Asisten manajer PSIS, Reza,
menganggap dua pemain ini memiliki kualitas yang bisa menambah kekuatan Mahesa Jenar di Pegadaian Championship 2025-2026. Mereka diharapkan bisa mendongkrak performa skuad asuhan Jafri Sastra.